Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fakhrudin dengan NIM 2203010139. Prodi PJJ Akuntansi kelas AK 202. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 untuk memenuhi UAS ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2021. Berdasarkan dari data Bank Indonesia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada triwulan 1 tahun 2021 sebesar negatif 0,74% YoY, tetapi secara QoQ meningkat sebesar 0,96%, yang didorong oleh peningkatan kinerja sektor eksternal dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Sisi pengeluaran. Komponen ekspor mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,74% YoY. Sementara impor semakin membaik dengan pertumbuhan 5,27% YoY. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,96% YoY. PMTB atau investasi mengalami pertumbuhan negatif 0,23% YoY. Sementara itu, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2,23% YoY. Sisi lapangan usaha. Yang pertama, lapangan usaha informasi dan komunikasi. Yang kedua, lapangan usaha pengadaan air bersih. Yang ketiga, lapangan usaha jasa kesehatan. Nilai kurs April tahun 2021. Nilai tukar rupiah pada pada April tahun 2021 yaitu dibuka pada level 14.530 rupiah per dolar, yang berarti setiap $1 itu setara dengan 14.530 rupiah. Indeks dolar melemah ke level 92,06. Surat berharga negara turun ke level 6,39%. USD Treasury selama 10 tahun turun menjadi 1,619%. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Perkiraan inflasi pada April tahun 2021 yaitu sebesar 0,08% MTM, 0,53% YTD, 1,37% YoY. Komoditas utama penyumbang inflasi yaitu yang pertama daging ayam ras, yang kedua jeruk, yang ketiga cabai merah, yang keempat minyak goreng. Komoditas utama penyumbang deflasi yang pertama yaitu telur ayam ras, yang kedua cabai rawit, yang ketiga kangkung, yang keempat bawang merah, yang kelima bayam, dan yang keenam yaitu beras. Inflasi IHK pada April tahun 2021. Indeks harga konsumen berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April tahun 2021 tercatat sebesar 0,13% MTM, meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,08% MTM. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administrasi price di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Secara tahunan, inflasi IHK pada April tahun 2021 tercatat sebesar 1,42% YoY, sedikit lebih tinggi dari inflasi bulan lalu yaitu sebesar 1,30% YoY. Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat ataupun daerah, guna menjaga inflasi tahun 2021 sesuai kisaran target sebesar 3% kurang lebih. Siapa saja pihak-pihak terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia? Yang pertama, satu, pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah adalah aktor utama dalam menerapkan kebijakan ekonomi di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk mengatur anggaran negara, pajak, subsidi serta pengeluaran pemerintah. Kebijakan ekonomi pemerintah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil,
mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Yang kedua, Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia atau BI memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan moneter di Indonesia. Mereka bertugas mengendalikan jumlah uang beredar dalam ekonomi, mengatur suku bunga, serta mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan moneter BI bertujuan untuk mencapai stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, parlemen atau di sini kita sebut DPR. Anggota parlemen memiliki peran dalam menetapkan undang-undang dan anggaran negara. Mereka terlibat dalam pembahasan dan persetujuan kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah. Anggota parlemen juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Yang pertama, penguatan nilai kurs. Penguatan nilai kurs mata uang domestik atau contohnya pelemahan nilai rupiah dapat berdampak positif terhadap PDB karena dapat meningkatkan daya saing produk ekspor. Dengan mata uang domestik yang kuat, harga produk ekspor menjadi lebih mudah di pasar internasional, meningkatkan permintaan dan ekspor barang-barang dari Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan pendapat dari sektor ekspor dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pelemahan nilai kurs. Pelemahan nilai kurs mata uang domestik dapat menyebabkan kenaikan harga impor yang dapat berdampak negatif pada PDB. Jika biaya impor meningkat, maka harga barang baku dan barang jadi yang diimpor akan naik, mengakibatkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ketiga, inflasi IHK yang tinggi. Tingkat inflasi yang moderat dan terkendali pada triwulan 1 tahun 2021 dapat memberikan dampak positif pada PDB. Inflasi yang rendah dan stabil mendorong daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa terkendali, tidak menyebabkan tekanan pada pengeluaran konsumen. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan sektor retail, yang merupakan komponen penting dalam PDB. Namun, jika inflasi IHK meningkat secara signifikan, ini dapat mempengaruhi PDB secara negatif. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga-harga barang dan jasa naik, mengurangi daya beli masyarakat dan mengurangi pertumbuhan konsumsi. Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor yang berpotensi berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini atau pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19? Pada tahun 2021, Indonesia masih terpengaruh oleh pandemi COVID-19 dan menghadapi tantangan ekonomi yang serius akibat dampak pandemi. Pada tahun 2021, meskipun ada beberapa tanda-tanda pemulihan, perjalanan menuju pemulihan ekonomi penuh masih terbatas oleh dinamika pandemi dan ketidakpastian global. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melihat kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Terjadi pemulihan ekonomi di beberapa sektor, tetapi pertumbuhan ekonomi masih terbatas dan perlu mendapatkan momentum yang kuat untuk mencapai level pra-pandemi. Yang kedua, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang masih tinggi di beberapa sektor terdampak seperti pariwisata, perhotelan, sektor informasi, dan masalah ketenagakerjaan menjadi fokus penting dalam upaya pemulihan. Yang ketiga, inflasi tahun 2021. Pada tahun 2021, inflasi mengalami tren meningkat yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Yang keempat, defisit anggaran. Kebijakan stimulus ekonomi dan dukungan bagi sektor kesehatan menyebabkan defisit anggaran meningkat.
pengolahan anggaran menjadi penting untuk menjaga keseimbangan fiskal. Yang kelima, investasi. Ketidakpastian ekonomi dan kesehatan global dapat menghambat pertumbuhan investasi. Yang keenam, vaksinasi dan mobilitas. Vaksinasi masih dan upaya mengendalikan penyebaran virus menjadi faktor penting dalam mengatasi pandemi dan mencapai pemulihan ekonomi. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kesalahan, saya Rizal meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.